Recording in progress. Selamat sore, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Dengar, Pak. Oke. Oke, kita mulai. Kita bahas alat bantu untuk mencari jurnal. Sebenarnya ada beberapa. Kalau yang paling sederhana ya Google ya. Misalnya ingin mencari pengaruh likuiditas terhadap harga saham. Nah, kalian ketik seperti ini aja di Google, kalian enter. Ini udah muncul nih beberapa penelitian yang membahas pengaruh likuiditas terhadap harga saham. Nah, enaknya kalau penelitian ini kan biasanya nggak cuma satu faktor, tapi bisa dua atau lebih. Contohnya ini likuiditas dan profitabilitas terhadap harga saham. Ini ada likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan nilai pasar terhadap harga saham. Jadi sekali cari jurnal bisa langsung dapat 2 atau 3 variabel ya. Nah, silakanlah dicari terus sampai secukupnya. Ini kan masih ada halaman kedua. Ini ada lagi halaman ketiga. Sampai kalian ketemu di search gap yang sesuai. Kalau ini saya rasa semuanya paham lah ya, kan
hanya tinggal mengetik di Google dengan kata kunci seperti ini. Satu lagi, bisa pakai Di situ aja. Google Scholar. Kasinan. Kita pakai Google Scholar. Nah, di sini kita klik tombol search. Oke, ini kebetulan Google Scholar punya saya. Kita coba Google Scholar yang lain. Sama, kita cek aja misalnya profitabilitas terhadap harga saham. Nah, ini langsung muncul. Pengaruh likuiditas dan profitabilitas terhadap harga saham. Pengaruh likuiditas, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap harga saham. Nah, ini kan ada beberapa pilihan. Tinggal kalian pakai sebutuhnya aja. Yang penting risk targetnya dapat. Ini juga ada halaman kedua. Ada halaman ketiga. Disesuaikan aja. Nah, kita bisa juga memilih jurnal yang memang hanya terbit tahun 2020. Inilah yang kita pilih. Kalau yang tadi itu kan, ini 2018, 17, ada 2013, 2015, ini juga 2014. Kalau bisa kita mau yang 2022 aja, kita klik ini. Nah, ini kan 2022, 2022 semua. Kalau mau 2021, kita tinggal klik. Ini since ini artinya sejak. Berarti sejak 2021 sampai sekarang pengertiannya. Makanya ini ada 2022, 2021. Kalau ini sejak 2018. Nah, berarti ada 2020, 22, 19, 19 gitu. Atau mau custom. Kita maunya yang 2015 saja misalnya. Kita search. Nah, ini sudah nih 2015, 2015, 15, 15 gitu. Suara saya masih terdengar tidak? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Coba kita klik anytime. Kalau anytime artinya semua ya. Nah, ini kan ada yang 2009, 2018, 17. Ini akan otomatis diurutkan berdasarkan relevansi kata kunci. Ini ada diurutkan berdasarkan tanggal. Coba kita klik. Nah, ini yang 2022 yang terbaru. Ini masih 2022. Kita coba ke halaman 10. Ini 2021. Jadi cukup banyak ya penelitian yang membahas tentang struktur modal dan harga saham. Begitu. Kalau mau download ya tinggal klik PDF ini aja. Nanti otomatis akan terdownload. Kemudian ada alat bantu juga. Ini Open Knowledge Maps. Cara pakainya juga sama. Misalnya ingin
melihat pengaruh dividen, harga saham. Ini sangat sensitif terhadap kata kunci ya. Misalnya kalian ketik ininya dividen, dia betul-betul dividen aja yang muncul. Makanya harus betul-betul tepat dan jangan sampai salah ketik. Setelah kita klik go, kita tunggu sebentar. Nah, ini ada muncul beberapa pilihan nih ya, bulat-bulat ini. Ini kalau kita misalnya klik perbesar, nah ini ada lagi nih. Tadi kan saya ketiknya dividen dengan harga saham ya. Nah, ini ada nih dividen harga saham gitu. Kalau gemboknya terbuka ini artinya bisa di-download secara gratis. Ini kalian tinggal klik aja PDF-nya ini. Itu otomatis akan terdownload. Jadi sudah ada 3 alat untuk membantu cari jurnal ya. Nah, kalau yang kayak gini nggak ada tombol PDF ya berarti nggak bisa di-download secara gratis. Umumnya begitu ya. Nah, kalau ini kan open access nih, ada gemboknya terbuka, berarti bisa di-download PDF-nya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Yang saya share screen ini ada nampak tidak? Nampak, Pak. Oke, ini ada alat juga. Ini yang keempat berarti ya. Misalnya likuiditas, harga saham, harga search. Nah ini ada 20 dari, nah ini 30 dari 995, 40 dari 995. Karena takut kelamaan kita cancel aja. Kita langsung lihat aja ini. Ini penelitian yang membahas tentang likuiditas dan harga saham. Udah, ini muncul banyak sekali nih kata kuncinya. Kalian juga lihat sendiri kan, likuiditas ada di mana-mana katanya. Sama ujung sebelah kanannya ada kata harga saham gitu. Kalau saya biasanya urutkan berdasarkan tahun, saya download dari yang terbaru dulu. Ini. Nama aplikasinya ada di atas ini ya. Tinggal dilihat aja. Kalian bisa juga diatur misalnya mau yang 2021 aja. Tinggal search.
Nah, di sini dari atas sampai bawah hanya 2021 semua. Ini saya nggak tahu kenapa, mungkin di database-nya nggak terdata 2021 ya. Ini cukup mudah dipakainya ya. Ini tinggal kita klik kanan, open article in browser. Saya harus share screen Mozilla-nya lagi. Dia biasanya akan langsung lompat ke browser yang sering dipakai atau yang memang standarnya ya. Kebetulan di laptop saya bikinnya pakai Mozilla. Nah ini. Tinggal kalian klik aja PDF, nanti akan terdownload sendiri ya. Nah ini kerangka pemikiran. Kalau untuk baca jurnal, itu kalian bisa belajar sendiri cara bacanya gimana. Karena di semester 5 tentunya sudah diajarin ya. Jadi untuk mencari jurnal, ada yang mau ditanyakan? Intinya kalian hanya perlu menulis kata kuncinya apa. Lalu silakan pakailah alat bantu yang sudah saya ajarin ini. Ayo silakan yang mau bertanya. Kalau untuk research gap ya memang harus ada satu penelitian yang bilang positif, satu bilang negatif, atau satu bilang signifikan, satu bilang tidak signifikan. Tapi ya carinya memang tetap membutuhkan waktu ya. Excel yang saya share ini ada nampak tidak? Nampak, Pak. Oke. Jurnal yang tadi, kan ini hasil penelitiannya ya. Biasanya akan saya rekap seperti ini. CR, ROA, DER terhadap harga saham. Itu jurnal yang tadi kita buka ya. Biasanya ketika saya merekap jurnal, itu konsisten dalam satu bahasa. Jadi harga saham, karena saya kebetulan dari awal sudah bikinnya bahasa Inggris, makanya harga saham saya bikin stock price. Lalu kita harus konsisten dalam penggunaan istilah. Current ratio ini kan CR, kalau disingkat. Ada penelitian yang pakai simbol LEQ, atau liquidity misalnya. Ya nggak masalah. Yang penting konsisten dalam penggunaan kosakatanya, istilahnya. Yang penting kalau memang dia sama-sama bahas tentang likuiditas dan dia pakai current ratio, di 5 jurnal, misalnya ketemu 5 jurnal yang bahas tentang current ratio, likuiditas. Yang satu bilang CR, satu bilang currat, kan disingkat currat kan, atau disingkat LEQ atau LIK atau apapun itu. Yang penting kalian tahu itu current ratio ya, kalian bikin aja satu istilah yang sama. ROA sering dibilang profitabilitas. Ada yang bilang profitability, ada yang bilang ROA, ada yang bilang return on assets. Terserah, yang penting saat kalian input di Excel konsisten dalam penggunaan istilah. Debt, ini juga sering ini. Debt ratio, debt to equity ratio,
atau DER aja, atau leverage, atau struktur modal, itu sama aja, nanti tetap DER kalau yang dipakai pengukurannya. Kita lihat CR. CR ini nilai betanya adalah negatif. Maka kita letak negatif di sini. ROA ini positif. Berarti kita letak positif. DER ini ada negatif. Kita letak negatif. Lalu ini signifikansinya 0,000. Berarti signifikan kan? Karena di bawah 0,05. ROA juga, berarti dia signifikan. DER 0,084. Karena di atas 0,05 berarti dia tidak signifikan. Kalau saya istilahnya sini insignifikan, insig. Nah, jadi ini nanti kalian urutin lah misalnya. Misalnya si ABC lah nama penulisnya, tahun 2021. Kalian saat menamakan file jurnalnya itu, kalau bisa ada nomor urut sama nama peneliti sama tahunnya. Jadi ketika kalian ingin melacaknya lagi, langsung bisa cepat ketemu. Mana tahu pas seminar atau pas sidang dosennya tanya, mana jurnal pendukungnya, mana jurnal utamanya. Kalian tinggal buka Excel ini, kalian tinggal lihat, oh namanya si ABC, tahun 2021. Nomor urut jurnalnya 235. Kalian gampang carinya. Kan kadang penamaan file itu kan diurutkan berdasarkan nama kan. Kadang ada juga yang mengurutkan berdasarkan tanggal download. Itu kan bebas. Tapi kalau butuh cepat biasanya pakai nama. Nah, kalian udah pakai nama, pakai nomor urut lagi, itu akan lebih cepat carinya. Nah, kemudian misalnya nih, kita udah rekap beberapa jurnal. Kita tinggal sortir aja. Stok, misalnya stok price di variabel Y-nya. Kemudian saya ingin melihat variabel DER. Nah, inilah dia. Si Ibrahim 2020 bilang DER ini pengaruh positif tapi tidak signifikan. Irman Okalesa 2018 juga sama. Si ABC 2021 bilang hasilnya negatif dan tidak signifikan. Misalnya kita ingin lihat juga current ratio. Kan nampak langsung di sini hasilnya semua. Jadi memang agak repot di awal untuk rekap ini, tapi nanti akan berguna saat kalian di bab 1 sama di bab 2 untuk penelitian terdahulu. Makanya dengan adanya rekap seperti ini sangat membantu ya. Sebenarnya share price dengan stock price itu sama ya istilahnya. Cuma kemarin saya sempat terbikin share lalu terbikin lagi stok. Jadi nggak apa-apa, yang penting tahu aja. Misal ingin melihat pengaruh ukuran perusahaan terhadap harga saham. Melegi dan Alain bilang positif dan signifikan. Nguyen 2020 bilang positif tapi tidak signifikan. Inilah research gap. Ketemu sudah. CR. Coba liquidity nggak ada istilahnya. Berarti CR-nya cuma segini aja yang ada. DER. Ada yang bilang pengaruh negatif, ada yang bilang pengaruh positif. Jadi cukup membantu kalau menurut saya pemakaian Excel ini untuk merekap data, terutama penelitian terdahulunya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi?
Ricky Wijaya, Ya kok, gimana bab 1 kamu? masih dalam proses revisi yang kemarin. Oke. Terus kamu gimana untuk membedakan dengan penelitian sebelumnya? Maksudnya kok? Yang kamu kan nggak mau moderasi mediasi kan? Iya, Berarti kamu pakai variabel yang unik aja kan? independen. Iya, Ah, independen. mau yang variabel apa itu? Masih dicari kok. Nah, Nanti coba saya cari, nanti kabari koko lagi. Oke, caranya gini Ricky. Kamu kan harus cari jurnal atau research gap juga kan? Iya, benar. Nanti kamu rekap seperti yang barusan saya tunjukin. Hmm. Variabel yang kamu tidak pakai pun tetap kamu rekap. Kan biasanya Hmm. nggak cuma 1-2 variabel kan dalam satu Iya, jurnal. benar. Nah, kamu Iya. rekap dulu. Nanti setelah kamu rekap, yang research gap variabel utama kamu tetap masukin dulu, nggak apa-apa. Nah, nanti kamu kirim Excel-nya ke saya, biar saya cari variabel yang agak unik, jadi bisa membedakan penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya, dan itu sekaligus menghindari plagiasi kan? Oh, boleh, boleh. Nanti saya rekap ke Excel. Ya, Christian Rusli, Ya Pak, gimana bab 1-nya? ya masih direvisi Pak, masih dikerjain. Oke. Terus gimana cara kamu membedakan penelitian kamu dengan yang sebelumnya? Hmm, belum tahu juga sih Pak, cara bedanya. Kamu nggak mau moderasi kan? Ya nggak mau Pak, Kalau gitu kemungkinan kita coba cari variabel yang agak jarang dipakai orang lah ya. boleh Pak, tapi ya nanti saya itu. Ya, kamu tetap rekap jurnal ya, termasuk variabel yang nggak kamu pakai. Nanti biar saya lihat lagi ya. Oh gitu Pak, boleh boleh. Nanti saya kasih rekap. Ya, kalau misalnya X kamu kebanyakan, itu nanti kita saring buang aja. Mana yang kurang perlu nanti kita nggak usah pakai ya. Boleh Pak. Oke. Dwi Kirtapati, Saya Pak, gimana? apa yang gimana Pak? Apa yang gimana? Kamu udah jelas pertanyaan saya kan? Saya kemarin kan Bapak bilang nggak usah kirim lagi yang bab 1-nya. Saya lagi kerjain bab 2. Coba, tapi belum selesai. Gimana perkembangan bab 2-nya? Saya masih bingung. Belum ada kendala sih Pak sejauh ini. Nanti kalau ada kendala saya japri. Bab 2 itu, kamu kan sudah ada jurnal-jurnalnya nih. Hmm. Teori-teori variabelnya tinggal kamu copy paste kan? Copy paste tapi kamu Iya. modifikasi dikit. Mm-mm. Misalnya, saya dan adik pergi ke pasar hari Minggu untuk beli sayur. Kita ubah dikit kalimatnya. Pada hari Minggu, saya pergi ke pasar beli sayur bersama adik. Itu kan sama kalimatnya kan? Cuman beda aja. Kalau dideteksi ya pasti berbeda kalimatnya, tapi maknanya tetap sama. Permainan kata. Tapi saya bingung. Ya. Di bab 2 itu, nanti saya pertama menjelaskan soal dividen apa per dulu? Per. Per ya. Jadi yang di bab 2 itu jelaskan dulu variabel Y-nya. Baru jelasin variabel X. Oh, X-nya tapi sesuai dengan urutan yang kita buat di bab 1. Iya, benar. Nah, kalau kita ada moderasi atau mediasi, berarti variabel Y, lalu moderasi atau mediasinya, baru variabel X. Itu urutannya ya. Berarti Dwi punya itu per duluan. Baru dividen. Baru X-nya. Tapi Pak, yang nanti kan kita udah buat tabel tuh, yang Bapak bilang yang dari Excel juga kan, yang kalau bisa langsung dari Mendeley. Oh itu, tabel penelitian terdahulu. Kalau misalnya kita, kan kita udah masukin nih PDF yang data sebelumnya ke Mendeley. Berarti kalau misalnya kita mau masukin lagi, kita nggak perlu upload lagi kan? Nggak perlu. Yang penting kamu terkoneksi internet kalau pakai Mendeley. Oke. Kamu nonton aja video tutorial saya yang Mendeley itu.
Ya, saya udah nonton sih, Pak, cuman belum masih setengah. Ya, nggak apa-apa. Bisa ya, Dwi? Bisa, Pak. Nanti kalau nggak bisa japri Bapak. Ya, selalu japri kan. Oke, Sali gimana? Sali, Dinda, Iya Pak, ya Sali. itu Pak tunggu koreksi dari Bapak. Oke, nanti saya habis inilah ya saya koreksi. Saya ada kerjaan lain pula. Paling lambat besok ya. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Ada kendala nggak sebelumnya? Enggak sih Pak. Untuk fenomena udah dapat? Ada sih Pak, saya cantumin di situ. Oke, terus cara kamu bedain penelitiannya itu gimana? Mau moderasi atau pakai variabel yang unik atau gimana? Saya nggak pakai moderasi sih Pak. Berarti kita nanti cari variabel yang agak jarang dipakai ya. Iya Pak. Tapi itu rasio kas, kamu yang dividen itu kan? Iya Pak. Nah, rasio kas itu kayaknya termasuk jarang dipakai sih. Harusnya udah termasuk unik itu. Tapi nanti coba kita lihat lagi ya. Kamu result gap udah kamu rekap sebagian? Rekap ke Excel Pak. Iya, rekap ke Excel dulu untuk bisa saya analisis. Oh belum sih Pak, nanti saya rekap Pak. Oh iya. Termasuk variabel yang tidak kamu pakai rekap juga ya, Sali. Oke Pak. Ya. Linda, Iya Pak, gimana perkembangannya? lagi buat yang tadi tuh yang diajarkan. Oh, oke. Linda yang mana topiknya? Yang analisis tuh pengaruh rasio terhadap pertumbuhan laba sama harga saham. Ya. Kamu mau pakai variabel apa yang untuk bisa bedakan? Oh, kamu mediasi ya? Kamu yang ada Y1, Y2 ya? Iya. Ya, oke. Itu udah bisa tuh, udah bagus. Itu udah cukup berbeda. Oke, lanjutin ya Linda. Oke Pak. Shirley, Ya, kok gimana perkembangannya? mau proses cari yang green accounting itu kok. Ya. Oke, untuk semuanya, green accounting itu salah satu variabel yang cukup baru ya. Dan pengukurannya juga tidak sulit. Itu salah satu contoh variabel yang unik yang saya bilang. Jadi boleh dipakai. Nah, untuk Shirley, itu green accounting ke harga saham, ke apa? FIE kamu? Return saham kok. Return saham, ya. Ya. Bisa kok, itu nggak cukup banyak referensinya. Kemudian kamu kalau misalnya stuck di kalimat return saham, kamu ganti ke nilai perusahaan aja nggak apa-apa. Karena return saham, harga saham, nilai perusahaan itu sebenarnya sama aja itu. Jadi kamu coba 3 kata kunci ini ya nanti. Sorry kok 3 kata kunci yang apa ya kok? Return saham, harga saham, Ya kok. nilai perusahaan. Oke kok. Oke, kamu rekap ya jurnal-jurnalnya ya. Ya oke kok. Thank you kok. Ya, Jessie, Iya kok. gimana Sorry kok perkembangan? baru join, baru pulang kerja. Gimana kok? Ya, nanti kamu nonton aja rekamannya ya. Oke kok, siap kok. Perkembangan proposalnya gimana? Saya masih bingung yang di fenomena volatilitasnya kok. Volatilitas, kamu pakai IHSG, kamu sama LQ45 kan? Iya kok. Yang kemarin kamu foto itu kan ada tuh yang tahun 2020 turunnya tajam sekali. Nah, itu masih bisa dipakai kok. Kan itu udah beberapa tahun yang lalu gitu. Ya, tapi periode penelitian kamu kan 5 tahun terakhir kan? Iya kok. Berarti bisa saya jelaskan yang COVID-nya ya kok? Bisa, karena volatilitas ini kan pengertiannya naik turun harga saham yang drastis sekali kan? Iya kok.
Jadi fenomenanya ya tentu harus dari indeks saham LQ45 karena itu objek kamu. Itu fokus. Kalau yang khususnya itu nanti ke IHSG. Kalau yang umumnya nanti tetap dari peredaran domestik bruto PDB dari Badan Pusat Statistik kamu download datanya ya. Oke, oke kok. Terus ada kendala lain nggak, Jesse? Enggak kok, cuma itu aja sih kok. Oke, sembari kamu kerjakan, kamu sambil rekap jurnal to research gap ya, biar bisa saya analisis. Iya kok. Kamu rencana pakai apa pembedanya? Mediasi, moderasi, variabel, atau metodologi? Bagusnya pakai apa tuh kok? Kalau metodologi terlalu biasa nggak kok? Enggak juga. Saya punya metodologi yang memang agak jarang dipakai. Oke, oke. Tapi kita lihat dulu deh. Kamu coba rekap dulu jurnalnya, baru kita putuskan. Iya kok. Kalau misalnya kamu merasa Oke kok. moderasi agak sulit kamu pahami, kita coba cari di variabel. Makanya research gap yang kamu rekap nanti, variabel yang nggak kamu pakai pun tetap kamu masukin dulu. Jadi kita ada beberapa pilihan ya. Oke kok. Oke. Untuk yang lain yang bukan bimbingan saya, ada yang mau ditanyakan? Waktu kita 3 menit lagi. Baik, kalau tidak ada yang mau tanyakan lagi, ini waktu juga tinggal 1 menit. Nanti saya akhiri Zoom kita malam ini. Terima kasih dan selamat malam.